Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Tambihun. Bermula ini satu peringatan. Kasratun naumi mimma yuritul faqra lil ghani. Bermula banyak tidur itu bagian dari perkara yang bisa mewaris kepada kefakiran. Lil ghani bagi orang kaya. Wa ziyadatahu dan bertambah-tambah fakiran tersebut liman huwa fakirun bagi orang yang ia memang fakir. Jadi banyak tidur, yang kaya aja bisa fakir. Apalagi yang fakir. Yang kaya aja kalau kebanyakan tidur bisa fakir. Apalagi memang udah fakir. Wa fil hadits dan di dalam sebuah hadis la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak bisa menolak ketentuan Allah illa du'a, kecuali dengan doa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak bertambah perkara tersebut di dalam usia kecuali kebaikan. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak bertambah di dalam urusan usia kecuali kebaikan. Yang bisa nambahin umur, bisa manjangin umur adalah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bisa manjangin umur. Dan doa itu bisa merubah takdir. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin aznabahu khususan al-kadhiba. Sesungguhnya seseorang bisa terhambat akan rizkinya dengan sebab perbuatan dosa, yang mana dia melakukan perbuatan dosa tersebut khususnya berbohong. Jadi kenapa rezeki seret, proyek nggak pernah gol, sulit banget nyari job, nyari kerja, itu karena dosa-dosa kita yang menghalangi rezeki itu datang ke kita. Khususnya sering berbohong. Pembohong itu kan sulit rezekinya. Jadi semua pekerjaan dosa, semua perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan rezeki seseorang menjadi terhambat. Jadi dosa lah yang menyebabkan kita sulit mengais rezeki. Wa kasratun naumi tujibul faqra, dan bermula banyak tidur itu mewajibkan kepada kefakiran. Kebanyakan tidur itu wajib bagi orang itu kefakir. Wa kadzalikan naumu, dan begitu juga tidur oryanan dalam keadaan berbuka baju. Idza lam yastatir bi syai'in, tatkala tidak tertutupi dengan sedikit pun
kain. Jadi tidur dalam keadaan buka baju itu juga menyebabkan kefakiran. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub. Belum mandi hadas besar, makan. Itu yang menyebabkan kefakiran. Wattahawunu bi isqatil ma'idati, dan menggampangkan ceceran makanan-makanan. Di ceceran-ceceran makanan dibiarin, buat mubazir. Waharaku qashril basoli wa qashril thaumi, dan membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Itu menyebabkan kefakiran. Wa kansul baiti lailan, dan nyapu rumah di malam hari. Bebersih rumah di malam hari itu menyebabkan kefakiran. Wa tarkul kumamati, dan membiarkan sampah ada di pojok rumah. Bidamil qaf, dengan didomah qafnya, kumamah. Ail kunasah fil baiti, yakni menyapu di dalam rumah, ngumpulin sampah di pojok. Kan sering tuh orang sampah di pojok, tapi dibiarkan. Kalau untuk sementara ya nggak apa-apa. Wal masyiyu amamal masyayikh, dan berjalan di muka guru, ngelewatin guru, berjalan di muka guru tanpa permisi, tanpa adab, itu menyebabkan kefakiran. Wanidaul walidaini bi ismihima, dan memanggil kedua orang tua dengan namanya. Panggil orang tua namanya. Nama orang tuanya Ahmad. Ahmad. Wa ghuslul yadaini bitin, dan mencuci kedua tangan dengan debu. Di tangan dengan debu itu menyebabkan kefakiran. Wa tahawunu bis shalah, dan menggampangkan urusan sholat. Ntar aja johor masih lama. Gampang-gampangin sholat, menyebabkan kefakiran. Wa khiyatatu tsaubi wa huwa ala badani, dan menjahit pakaian, menjahit baju, padahal bajunya masih ada di tubuhnya, di badan. Jadi kalau ngejahit pakaian, pakaiannya dibuka dulu. Banyak ini bolong. Jadi menjahit pakaian ada yang ada di badan, yang ada di badan kita. Buka dulu. Wa isra'ul khuruji minal masjidi, dan buru-buru keluar dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Buru-buru keluar dari masjid. Nama wiridan dulu. Wa tabkiru bidhahabi ilal aswaqi wal bat'u fir ruju'i minha, dan berpagi-pagi pergi ke pasar dan berlambat-lambat pulang dari pasar. Pasar pagi-pagi, nyampe pasar lupa beberapa jam, berlambat-lambat pulang dari pasar, perginya berburu-buru. Watarkul ghuslil awani, dan meninggalkan mencuci wadah-wadah yang ada di rumah. Wadah yang ada di rumah, panci, baskom, mandi, wadah-wadah yang ada di rumah cuci-cuciin kalau kelihatan kotor. Wa syira'u kathil khubzi minal fuqara'i su'al, dan membeli pecahan roti dari orang-orang fakir yang meminta-minta. Kalau di kita mah nggak ada. Jadi kalau mungkin di Timur Tengah, kebiasaan orang fakir itu menjual pecahan-pecahan roti.
Wa itfa'u siraji bin nafas, dan mematikan lentera dengan ditiup atau dengan apa? Tiup lilin gitu umpamanya. Terus gimana? Tangan. Jadi ulang tahun bikin pakir, iya. Niup kue ulang tahun bikin pakir. Jadi didoain bahagia, semoga bahagia. Itu lilin ditiup. Padahal niup, ya, mematikan lampu, mematikan api dengan cara ditiup menyebabkan pakir. Pantes habis niup ulang tahun diseblok dia pakai terigu. Wal kitabatu bil qalamil maqud, dan menulis dengan pena yang ada kalungan talinya. Ada kan tuh? Pulpen yang ada talinya. Dia nulis dengan pulpen yang bertali, yang ada kalungan tali. Wal imtisyatu bimashtin maksurin, dan menyisir rambut dengan sisir yang rompal. Kan ada sisir yang kempong. Watarkud du'ai lil walidain, dan meninggalkan berdoa untuk kedua orang tua. Orang tua nggak pernah didoain. Minimal Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Wa ta'ammumu qa'idan, dan pakai sorban dalam keadaan duduk. Dipakai sorban itu sunnahnya berdiri. Wattasarwulu qa'iman, dan pakai celana panjang dalam keadaan berdiri. Kalau pakai sorban sunnahnya berdiri. Kalau pakai celana panjang sunnahnya duduk. Pakai celana panjang sambil berdiri itulah yang menyebabkan pakir. Berangkat kerja pakai celana panjang. Pakai celana panjangnya sambil diri. Ya, pantas proyeknya kagak gol. Mati ini saya di kantor ini. Itu yang menyebabkan seret. Karena di rumah waktu pakai celana panjang sambil berdiri. Kalau pakai celana pendek baru sambil berdiri. Kolor. Kalau pakai celana panjang sambil duduk. Kalau ngancingin baju jangan dari atas. Ngancingin baju dari bawah. Kalau ngebuka kancing baju dari atas. Wal bukhlu, nah ini yang paling super jadi seret rezeki. Oret, pelit. Wal bukhlu, dan pelit. Wa huwa man usaili mimma yaqulu indahu. Dan bermula bakhil adalah menolak orang yang meminta dari perkara yang berlebih dia memiliki harta di sisi. Wat taqtir, dan terlalu irit. Wa huwa at-tadyiqu fin nafaqah. Dan bermula yang dinamakan takdir ialah menyempitkan di dalam urusan nafkah kepada keluarga. Takutan aja, ngasih istri takut, ngasih anak takut. Ketakutan aja kalau ngasih istri gede. Kasih istri yang gede supaya rezeki suami berlimpah. Kalau pengen rezekinya berlimpah, bahagiakan orang yang di rumah yang menjadi tanggungan nafkah kita. Ibu kita, ayah kita yang sudah menjadi nafkah ditanggung oleh kita. Nggak usah diirit-iritin, gedein. Ntar Allah buka keran rezeki. Wal israfu, dan terlalu boros. Wa huwa mujawazatut tawassuti. Dan bermula yang dimaksud dengan israf, boros, ialah berlebihan dari setengahnya.
berlebih-lebihan dari pertengahannya. Itu namanya israf. Jangan terlalu boros juga, tapi jangan terlalu irit juga. Tengah-tengah. Zakarahu Suwaifiyu telah menutur akan ini kaul oleh Imam Suwaifi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Bermula sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khuluqus sayyi'u yafsudul amal kama yafsudul khallu al asala. Bermula akhlak yang buruk itu bisa merusak amal-amal kebaikan. Kama yafsudul khallu al asala, sebagaimana merusaknya cuka akan madu. Jadi perbuatan baik kita, orang kagak ngeh kita pernah berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, orang pasti ingat. Padahal kebaikan kita banyak banget. Lu kemana-mana gua traktir. Lu makan di rumah gua, ngopi di rumah gua, rokok gua rokokin. Timbang gua salah segini aja, lu inget-inget. Kebaikan gua yang segunung, lu lupa. Itulah sifat manusia. Nah, akhlak yang buruk itu merusak amal-amal kebaikan. Sebagaimana rusaknya madu oleh cuka. Faidatun wallahu